Atau dua keputusan? Eh, langsung di record ini Bu Widya gimana? Ya, karena Kita pencerahan ngobrol banget nih kan, buat pembelajaran juga nih, Prof. Berarti berani berbobot nih, record nih. bergizi, bergizi berarti. Itu gimana ceritanya ya, Prof ya? Monggo Bu Widya. Mm-mm. Ini udah direkod Bu, udah kan? Oh, udah mau Rekodnya mulai udah ya? live ya Bu ya? Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Ya. Wah, Mohon maaf Bu eh, Dian. Bapak Lanjut, Ibu lanjut. Nanti semuanya. kita diskusikan balik, Prof. Oh iya, tadi ada diskusi ya Ibu Dian dan Prof. Mungkin nanti bisa dilanjutkan kembali. Izin Bapak Ibu, ini sudah kita mulai ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu, para peserta acara, senang sekali saya Widya Apriyani kembali menjadi moderator pada sesi ke-7 pada hari ini, yaitu 22 Agustus 2023. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu peserta? Mudah-mudahan sehat ya, bahagia Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah. Baik, mari kita bersyukur di tengah aktivitas kita masih diberi kesehatan, rezeki, dan kesempatan-kesempatan baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus meningkatkan diri dan berproduktivitas sebagai pendidik. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita ucapkan selamat datang kepada narasumber kita, Ibu Profesor Waradia, yang pada pagi hari ini telah hadir di tengah-tengah kita. Selamat pagi, Prof. Hari ini cerah Selamat ceria pagi Bu dengan Widya. menggunakan apa namanya pink ya Prof ya, nuansa pink pagi ini. Baik, Bapak Ibu semuanya, acara pada hari ini adalah rangkaian program Pakisas. Ini untuk hari ke-7 yaitu program penyusunan proposal penelitian dan pencarian perpustakaan berbasis internet dan novelty. Ini merupakan program dari Kemenristek yang diterima oleh Universitas Sankahering pada tahun 2023. Baik, Bapak Ibu peserta pada pagi hari ini, materi kita adalah bedah dan juga review penelitian atau proposal penelitian Mbah Diki pada tahun 2023 yang sudah kita upload kemarin ya Bapak Ibu. Nah, untuk rangkaian acara hari ini, sesi pertamanya nanti adalah acara pembukaan oleh Profesor Pintar, kemudian sesi kedua yaitu pemaparan dari peserta dan juga diskusi dengan Profesor, dan ketiga adalah sesi tanya jawab. Nanti ada dua pemaparan mungkin insya Allah. Yang pertama itu adalah dari bidang eksakta. Kebetulan Bu Mutia Anggraini sudah hadir di sini bersama-sama kita, dan nanti kita juga tunggu dari bidang sosial, mungkin nanti ada Pak Adolf atau Ibu Sri ya, insya Allah ya, mudah-mudahan dapat hadir bersama-sama kita yang akan memaparkan proposalnya pada sesi kedua. Baik, kita mulai pada acara sesi pertama yaitu pembukaan. Mungkin kami mohonkan kepada Prof. Aradia untuk sesi ke-7 pada hari ini. Kami persilakan Prof. Terima kasih Bu Widya. Selamat pagi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. kita bisa berjumpa lagi pada kegiatan Data Sering, khususnya tentang bagaimana cara membuat proposal, kemudian bagaimana untuk mendapatkan suatu novelty, serta referensi yang terupdate untuk menjadi suatu proposal dan dikemas menjadi yang bagus. Ya, beberapa hari kemarin sudah kita lalui dan ini hari ke-7 ya, ke-7 untuk bidang penelitian dan proposal. Baik untuk hari ini, terima kasih sekali Bu Widya dan Bapak Ibu sudah tersedia dua proposal dari Bapak Ibu. Semoga bisa menyatukan pandangan, menyatukan pendapat sehingga nanti proposal yang direvisi Bapak Ibu bisa menjadi proposal yang bagus. Oke. Monggo Bu Widya.
Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Prof. Aradian yang memberikan sambutan kepada kita semuanya. Kemudian sisa jadwal berikutnya adalah pemaparan dari Ibu Mutia Anggraini. Beliau adalah dosen di Teknik Sipil Universitas Sancang Kuning. Beliau mempunyai judul, nanti langsung saja ya Bu Mutia, judulnya apa, kemudian pemaparan mulai dari ringkasan latar belakang, kemudian metode penelitiannya seperti apa, dan sampai ke data pustaka. Silakan nanti akan paparkan. Baik, kami langsung saja persilakan ke Ibu Mutia, bisa di-share screen kan proposalnya. Oke, baik, Halo terima Ibu kasih Mutia, Bu Dia. Suara saya bisa didengar ya? bisa Bu, silakan. Baik, terima kasih. Saya izin share screen dulu. Ibu agak beklat ya, beklat dari Ibu. Iya, Gimana, Prof? agak beklat wajahnya, tidak Oh, terlalu tampak. saya izin Atau pindah ini dulu loh, layarnya Prof. Mungkin layar. ini silau, Prof. Saya Ya, izin pindah dulu. Ya, oh, nggak kelihatan dari wajah yang layar ini, cantik Bu Mutia. layar monitor ini bisa diterangkan. Iya, iya. Saya izin pindah dulu duduknya. Pump batch S dan semen sebagai stabilator tanah lunak dengan AMM itu apa ya? Baik, terima kasih atas kesempatan untuk hari ini. Baik, saya langsung saja ya, Prof. Oke. Baik, ini adalah judul penelitian yang tim kami eh, masukkan ke Hibadikti tahun lalu dan dari awal pemaparan Prof kemarin saya udah banyak note yang saya catat untuk proposal saya ini karena memang banyak sekali kekurangannya, terutama ini di awal di judul Prof karena saya menggunakan singkatan. Kemarin IJ. itu Prof sudah jabarkan kalau untuk singkatan jangan digunakan di judul. Nah, ini kemarin itu kenapa saya gunakan singkatan mengingat takut kepanjangan Prof judulnya gitu. Jadi judul penelitian kami ini adalah pemanfaatan palam as dan semen sebagai stabilisator tanah lunak dengan penerapan artificial neural network atau ANN gitu, Prof. Saya langsung saja atau mau dibedah dulu judulnya, Pak Ibu Prof? ANN. ANN ini juga penasaran akhirnya saya. ANN itu artificial neural network, jaringan saraf Neural itu. network. Oke. Iya. Oke. Untuknya Bu, untuknya Gimana, Prof? sebagai stabilitor ya, Iya, untuk stabilisator. menstabilkan ya. Jadi ini lebih Definisi ke tanah stabilisator itu dasar. apa? Stabilisator itu sebagai bahan tambah dengan menggantinya dengan tambahan zat kimia gitu, Prof. Zat kimianya di sini, bahan tambahnya di sini itu adalah abutan dan sawit yang kita eh, apa namanya kita tambahkan ke tanah dasarnya. Tanah dasarnya di sini tanah dasar untuk jalan raya yang jenisnya itu adalah tanah lunak seperti itu, Prof. Itu fungsi stabilisator itu bagaimana ya Bu? Ada tanah lunak, terus stabilisatornya itu fungsinya seperti apa aja? Eh, jadi tanah lunak yang menjadi fondasi dari suatu jalan memiliki standarisasi berdasarkan spesifikasi Bina Marga, di mana nilai California Bearing Ratio-nya atau nilai CBR tanahnya itu harus besar sama dari 6%. Nah, kondisi untuk tanah lunak itu sendiri, dia memiliki nilai CBR-nya itu kecil sama dari 6%. Berarti dengan kondisi seperti itu, dia tidak mampu mendukung beban yang ada di atasnya, seperti itu, Prof. Nah, bagaimana solusinya? Nah, solusinya itu kita berikanlah bahan stabilisator tanahnya, bahan tambahan bagi tanah lunaknya itu. Di sini saya memberikan bahan tambahnya itu adalah abutan dan sawit dan semen ke dalam tanah lunaknya seperti itu, Prof. Iya. Tadi kalimatnya bagus Bu, untuk mendukung Pak. Tanah yang di atasnya itu apa?
bangunan Untuk konstruksi menstabilkan jalan. untuk menstabilkan tanah lunak sehingga dapat menstabilkan lapisan tanah di atasnya. Ya, Itu malah seperti itu. bagus, Bu. Heeh. Bagaimana? Eh, Pemanfaatan pump es dan semen untuk mendukung dengan penerapan ya, penerapan, dengan ya. metode dengan teknologi apa ANN dipanjangkan untuk untuk menstabilkan tanah lunak menjadi lebih kuat menopang lapisan tanah di atasnya. Panjang banget. Itu. Jadi untuk ANN-nya ini lebih ke model, Prof. Lebih Gimana, ke Bu? model. Untuk Oh, AN-nya sendiri modelnya. kita lebih ke model, nanti hasilnya itu kayak jaringan, misalnya dari parameter tanah kita yang kita uji di lab. Nah, yang mempengaruhi si daya dukung tanahnya itu apa? Nanti dibuatlah suatu jaringan saraf tiruan, lebih ke modelnya, nanti hasil akhirnya itu ke faktor aman si tanahnya itu gitu. Saya belum nyambung sama ANN-nya. Gimana, Bu? Jadi Eh, ini eh, programnya tentang apa? jadi ini dari riset riset sebelumnya yang sudah saya lakukan, itu Hmm, kan apa, stabilisasi tanah lunak dengan hmm, abu tandan sawit dan semen. Itu lebih ke mencari atau melihat nilai karakteristik dari tanahnya. Maksudnya di sini dengan pencampuran si abu tandan sawit dan semennya itu dengan tanah, apakah dia nilai parameter tanahnya itu menjadi naik atau turun? Nah, ternyata dari penelitian saya yang sebelumnya itu nilainya naik, seperti itu, Prof. Nah, itu kan lebih ke pengujian propertis dari tanahnya, baik itu dari sifat mekanis si tanah dan sifat kimiawi si tanahnya. Nah, saya sekarang ini ingin melanjutkan dengan skala model eksperimentalnya, dengan skala laboratorium, dengan memberi beban pada kondisi tanah yang sudah saya campurkan ini. Kemudian di sini yang menjadi pembedanya itu karena musuh dari tanah itu kan air ya, Prof, ya. Air itu kan hmm, menjadi suatu permasalahan bagi konstruksi hmm, gitu. Nah, di sini saya hmm, ingin apa namanya, membedakan dari kadar air tanahnya dengan pembebanan yang diberikan di laboratorium seperti itu, Prof. Nah, dari hasil yang kita dapatkan di lab, kemudian nanti kita masukkan, kita buat modelnya dalam jenis ANN-nya dengan model artificial neural network-nya seperti itu. Uh, jadi ini saya kolaborasi dengan dosen dari ilmu komputer dengan Pak Rocky gitu ya, Prof, hmm. ya. Nah, beliau yang kebetulan penelitian beliau juga terkait dengan ANN ini juga. Jadi nanti modelnya nanti akan seperti apa gitu, Prof. Hmm. Ibu, kalau sudah dapat modelnya itu, apa yang menjadi goal dari penelitian Ibu? Lebih ke ini, apakah kombinasi yang saya jadikan presentasi untuk tambahan tanah lunaknya itu eh, mendukung nggak beban yang ada di atasnya dengan variasi beban yang saya berikan gitu. Hmm. Berarti apa ya? Komposisi, Bu. Komposisi. Komposisi, komposisi ya, Prof, ya. Berarti komposisi ya. Oke. Berarti model ANN, model ANN. Jadi kan produknya adalah model ANN, eh, model ANN. Oh, itu malah teknologi ya, Bu ya. Sebentar. Pemanfaatan saya sudah bagus sih. Pemanfaatan ini. Eh, ini teknologinya. ANN itu teknologinya ya, Bu ya. Lebih ke modelnya, teknologinya yang ini stabilisator ini, Prof. Itu atau salah Oh, yang gitu. saya yang salah ya, Prof. Oh, gitu. Model. Hmm. Model apa? Judulnya model apa itu, Bu? Model. Model eh, apa ya, model jaringan saraf tiruannya
Jadi model jaringan saraf tiroidnya itu akan seperti apa sih dengan bahan tambahnya si abutan dan sawit dan semen ini untuk tanah gitu, untuk mendukung beban Sama air untuk juga enggak? Sama air juga enggak? airnya itu untuk ini perbedaan perubahan kadar airnya nanti pada kondisi keringnya seperti apa, pada kondisi basahnya nanti seperti apa pengaruhnya ke faktor aman si bebannya tadi gitu, Prof. Model artificial neuro apa tadi? Network dari kombinasi komposisi palm batch es, semen, dan air yang dapat meningkatkan kestabilan tanah lunak. Apalagi Bu, tanah lunak sebagai apa? Media jalan. Sebagai subgrade lah kalau bahasa tekniknya, Prof. Oh, Bu, Subgrade. subgrade. Iya, tanah dasar. Oh, sebagai subgrade. Iya, bisa nyambung gitu nggak? Dari judul ini yang saya sampaikan sudah mewakili dari penelitian Ibu nggak? Model artificial Neural network. neural network dari kombinasi palm batch es, semen, dan air untuk meningkatkan stabilitas tanah lunak sebagai substrate Subgrade jalan gitu ya, Prof. jalan. Nah, itu. Ya, Baik, Prof. tolong dibandingkan judul yang tadi dengan judul yang Ibu buat, lebih terasa di mana? Ya, kalau yang ini memang sebenarnya saya pun bingung juga nih maksudnya apa gitu judulnya. Ini sudah berapa kali ganti saya judul dengan tim kemarin. Mungkin udah lebih 5 kali saya ganti dengan tim kemarin. Jadi awalnya Iya, memang awalnya panjang kan Prof. Jadi ini panjang kali apakah langsung di backlist nih mikir gitu kemarin Prof. Akhirnya ya gitu ya Bu ya. Sudah clear ya? Sepakat ya kita dengan judul tadi, Nje? Oke. Ya, model ANA artificial network. Cuma saya belum hitung jumlah katanya loh, Bu. Serius, Bu. Karena panjang AN-nya. Iya, Model artificial network, artificial neural network dari komposisi komposisi. palm batch es, kemudian semen dan air untuk meningkatkan stabilitas tanah lunak sebagai substrate jalan. Ya, ampun. Semoga tidak lebih dari 20 kata. Ibu cenderung ke material maju, adakah fokus RIRN yang lebih selain material maju? Yang betul-betul ke sipil ada nggak, Bu? Ke sipilnya yang ini, yang tanah lunaknya, Prof. Stabilisasi tanah lunaknya. Ya, karena kalau material maju itu semua bidang bisa masuk, takutnya persaingannya banyak, Bu. Ya, bisa nggak Ibu memilih RIRN yang agak sepi, gitu. Oke. Kalau saya sebenarnya material maju juga, tapi kayaknya saya menyelesaikan permasalahan orang deh dengan adanya limbah-limbah ini. Oke, saya menuju kebencanaan. Padahal saya material maju gitu. Mencari yang sepi. Otomatis persaingan tidak terlalu ketat ya. Itu juga strategik juga. Nggak ada di buku panduan juga nggak akan bilang begitu gitu. Oke, baik. Ini sudah bagus karena dasar tadi munculkan bahwa membuat model itu adalah ciri dari judul kayak fundamental. Nah, yang kemudian juga bisa itu adalah dasar model karena itu adalah ciri khas dari penelitian dasar. Kalau di judul yang Ibu sampaikan tadi itu kita nggak tahu nih hasilnya mau apa sih Ibu sebetulnya produknya stabilisator gitu.
Kemudian dari stabilisator mau di fundamental konsepnya seperti apa gitu. Kalau komposisi kan iya itu ciri dari penelitian fundamental. Baik, Ibu kerjasama dengan Sinten ini selain teknik sipil adakah Dengan ini teknik sipil teknik itu informatika. satu rumpunnya dengan siapa, Bu? Gimana, Prof? Maaf, Prof. Satu rumpunnya. Kalau ini material, satu rumpunnya apa? Eh, Ada mesin itu material, tapi materialnya dia baja itu ya. Oke, bagus kolaborasi risetnya dengan teknik informatika. Ini peneliti itu masih takut kerjasama dengan univ lain, itu mohon untuk tahun depan ya, bisa di Ibu eh, kerjasama dengan univ lain. Bidang tugas sudah bagus, memastikan melakukan survei, mengkoordinasi memastikan data sekunder untuk. Nah, ini memodelkan bagus. Kalau memastikan data itu apa ya, Bu ya? Bahasa ininya apa ya? Kata kerjanya ya. eh, Memvalidasi. memvalidasi ya, Prof. Memvalidasi. Ya, iya, lebih memilih kata memvalidasi atau memverifikasi data sekunder itu juga bagus. Kalimatnya disesuaikan. Baik, Prof. Melakukan survei, analisis, analisa menjadi analisis. Kemudian siapa pelaku untuk melakukan pekerjaannya belum kelihatan, Bu. Eh, ini, Prof, nama-nama mahasiswanya, Prof. Mahasiswanya ya, Ya, membantu dalam pengambilan sampel. Pengambilan sampelnya itu seperti apa? Bukan melakukan penelitiannya. sampel tanahnya kan nanti kita ambil di lapangan, Prof, untuk kita uji. Betul. Kemudian, oh ini pengujian Ya, pengujian di atau praktek. laboratorium. Pengujian di Pengujian laboratorium. sama praktek. Oh, Kalau pengujian ya. Oke. ya, Ya, oke sudah. Nah, bagus lagi kalau kita ngajak universitas lain, mahasiswanya juga dari mereka juga bisa, Bu. Jadi kayak ada variasi gitu di sana. Yang Ibu harus ya intinya kita yakin bahwa semua proposal itu seperti ini. Saya harus beda gitu. Apa ya yang simpel aja sederhana kita bedakan. Ya udah, saya ngajak teknik sipil tapi mahasiswa sana. Itu sudah nampak beda kan, Bu? Dengan rata-rata proposal peneliti lainnya gitu, misalnya begitu. Nah, Ibu bisa mengkombinasi dengan variasi-variasi. Jadi si reviewer itu merasakan bahwa oh ini mahasiswanya ini tuh kayak ibu tadi. Jadi dia selalu teringat dengan adanya perbedaan itu. Ciri khas ibu akan nampak sehingga dia akan selalu ingat dan akan memilih ibu sebagai pemenang. Itu tadi. Kalau penelitian biasa-biasa saja ya sudah. Oh ini saya nggak ingat tadi yang siapa ya gitu. Ibu mitra, kira-kira siapa mitra? Bahwa ibu mengambil tanah di mana, itu bisa diajak sebagai mitra kerjasama. Kemudian calon pengguna hasil penelitian siapa, Bu? ini yang Dinas. masih bingung saya nih, Prof. Eh, Mm. eh, Jadi kalau calonnya. karena di belakangnya ada Nana ya. Kalau saya Dana Ya. coret gitu, Bu. Sehingga di sini adalah memang mitra diskusi atau kerjasama dalam keilmuannya saja. Tuh, kita minta Kalau saran, misalnya kita seperti minta. ini gimana, Prof? Misalnya saya baru ini juga sih ya. Maksudnya baru dapat ide mitranya ini Ya. misalnya kan ada beberapa alat yang di kami nggak punya gitu kan. Di lab kami nggak punya gitu. Terus kami Hmm. menggunakan alat dari eh, tempat lain. Apakah itu bisa dianggap sebagai mitra gitu, Prof? Apa itu, Bu? Dari siapa, Bu? Lebih ke ini sih, Prof, kayak perusahaan yang bergerak di bidang geoteknik gitu, Prof. Nah, di perusahaan itu Boleh. memiliki alat, Mm-mm. alatnya itu bisa membantu dalam riset kami ini. Apakah bisa dianggap Tapi sebagai sewa mitra? nggak itu, Bu? Sewa? Sewa nggak? Ya sewa, Prof. Sewa ya. Ya. Oke.
Heeh. Apakah itu bisa dianggap sebagai mitra, Prof? Bisa sih, tetapi dana minus ya, atau gimana? Kan ini definisi dana itu adalah dana yang masuk ke ibu ya, Ya, ya kan? Heeh. Bagus lagi itu kalau ada orang yang datang ke kita dan minta bantuan itu biasanya malah malah bagus lagi mereka memberi udahlah dana berapa gitu misalnya. Tapi nggak apa-apa Bu kalau misalnya tidak ada dana dan Ibu harus membayar sudah masukkan aja yang penting ada mitra di sana sehingga bisa bisa ada pihak lain yang ikut serta memikirkan lah intinya begitu. Ya, baik, Prof. baik. Kemudian artikel ini yang Sinta berapa Bu? Artikel di jurnal ini Saham dia statusnya apa? Status Ini oke accept atau publish ya, atau publish? Ya ini apa kriterianya dia artikel apa Bu? ini jurnal Q3, Prof. Geomet Jurnal. Iya, berarti Ibu bisa keterangan di situ adalah jurnal Q3 judul ini atau HTTP-nya ini boleh sehingga kita identitas dari artikel itu kita belum dapat gitu Bu. Kemudian buku cetak hasil penelitian itu apa Bu? Nanti luarannya juga buat buku, Prof. Sebentar saya lupa. Kalau jenis luaran itu kita menulis sendiri atau sudah ada isian kita tinggal klik ya. Kemarin Jadi, Ibu buku ini cetak ada kalau seingat saya ini kita pilih pilih ya. ada Oh ya. ya, Heeh. tinggal keterangan kita bikin ya Bu ya. Iya, yang keterangan ini Oh, kita ya, bikin, saya masukkan ya. linknya gitu, Prof. Baik, berarti sebetulnya reviewer itu ingin lihat kesiapan Ibu sebetulnya. Jadi artikel mau dibawa kemana, kemudian buku itu sudah siap judul apa, itu bisa Bu. Judul apa, kemudian penerbit adalah IKAPI. Tuh, karena memang disyaratkan di sana, tambahkan kita ke sana. Oke. Jadi oh iya, oh ini sudah masuk ya buku cetak, oh IKAPI-nya penerbitnya ini tuh IKAPI. Oke, judulnya ini, oh udah siap ya gitu. Gitu, Bu. J, untuk kesiapan administrasi penginputan data, oke, sampun. Oh, Selanjutnya masuk Prof, ke izin Prof, saya nanya, Prof, mumpung ingat, Prof, terkait dengan oh iya, apa anggota tadi, Prof, yang Prof sebutkan boleh oke. mengambil dari mahasiswa universitas lain. Nah, ini maksudnya apakah kita boleh mengambil si mahasiswanya saja tanpa dosennya, atau Apa dosennya? Satu paket. satu paket ya, Prof ya? Iya, karena tadi kan Ibu kalau bisa tahun depan mengajak dosen yang dari luar. Kemudian bisa jadi jangan sampai dosen itu tidak ada peran sama sekali gitu. Kemudian mereka juga bisa mengajak mahasiswa mereka untuk diajak untuk ke rekognisi gitu kan MPKM-nya gitu. Jadi harus berharap ada kolaborasi itu juga nilai lagi sendiri Bu, kolaborasi secara akademik, kolaborasi dengan dunia luar ya. Dudi itu termasuk mitra Ibu Dudi juga kan tadi walaupun hanya pinjam alat gitu maksud saya. Oke, baik, Prof. Iya. Ini saya lanjut ke abstrak ya, Prof. Oke. Ini untuk abstraknya. Jadi, Ya. cara ringkasnya di sini eh, untuk istilahnya nanti kan tanah dasar untuk si jalan yang kita gunakan untuk jalan raya ini ada beberapa tipe. Ada jenisnya itu jenis tanah lempung atau jenis pasir. Nah, yang menjadi permasalahannya itu kan untuk si tanah lunak. Kalau tanah dasarnya itu Oke. kategori tanah lunak yang seperti saya sampaikan tadi, kalau apa itu kategori tanah lunak? Kalau nilai California bearing ratio-nya itu kecil sama dari 6%. Nah, untuk memperbaikinya itu seperti apa? Bisa kita lakukan dengan mencampurkan bahan tambah atau stabilisator kepada mensubstitusikan antara tanah dengan bahan tambah stabilisatornya. Nah, bahan tambah stabilisatornya itu apa? Saya gunakan di sini itu adalah abu tandan sawit dan semen.
Nah, untuk presentasinya sendiri, ini saya ambil 10%, 13%, dan 15% abu tandan sawit, dan 10% untuk semennya. Nah, untuk presentasinya ini merupakan lanjutan dari penelitian saya sebelumnya, Prof, yang saya ambil Nah, presentasinya. berarti Ibu cerita dulu eh, ringkasan penelitian ini akan membahas pada apa ya Bu, pertanahan untuk jalan konstruksi jalan, betul? Dan kemudian penelitian ini akan membahas tentang atau meneliti tentang bagian Perbaikan tanah ya, dari Prof. tanah yang merupakan bagian dari konstruksi jalan. Kemudian Ibu sepanjang itu kemudian Ibu cerita penelitian saya sebelumnya sudah melakukan hampir sama dengan penelitian ini, tapi ceritanya seperti apa Bu? Mohon disampaikan penelitian sebelumnya yang hampir sama dengan ini. Yang penelitian yang sebelumnya itu kan penelitian untuk mengetahui nilai California Bearing Ratio, stabilisasi tanah lunak dengan abu tandan sawit dan semen. Presentasinya itu 0%, 5%, dan 10% abu tandan sawit dengan substitusi 10% semen. Nah, hasil yang Berarti kami ada dapat hasil itu, terbaik. hasil yang terbaik itu di 10% abu tandan sawit dan 10% semen. Nilai California Bearing Ratio-nya itu besar sama dari 6%. Nah, jadi Ya, untuk di penelitian ini saya naikkan lagi nilai persentase abu ya tandan bagus, sawitnya ya seperti bagus. itu. Ya, gini, saya buat kalimatnya ya. Hmm. Mengenai ini bahwa kita membutuhkan bahwa tanah lunak itu harus kita lebih stabilkan karena akan menaikkan fungsinya menjadi tanah untuk konstruksi jalan. Dengan alasan tersebut, saya sudah melakukan penelitian bahwa komposisi dari ini apa pambatch es kemudian semen sudah kami lakukan sebagai stabilisator tanah lunak dengan hasil terbaik adalah begini-begini dengan bukti luaran ini. Namun harus ada kalimat namun di situ. Namun hasilnya belum memenuhi kriteria di mana harus minimal 6%. Dikarenakan ini. Sehingga pada penelitian ini saya akan mentargetkan bahwa komposisi dari, kan bahasanya kita harus sesuai judul ya, komposisi campuran antara ini akan kami naikkan bagi komposisinya pada bagian apa sehingga target untuk mencapai 6% itu akan terpenuhi. Tuh. Kemudian apa tadi kan tujuannya sehingga tujuan dari penelitian kami ini adalah mendapatkan suatu komposisi terbaik dengan target 6%. Yang kedua, mendapatkan suatu model di mana eh, model dari beberapa komposisi ini yang akan dipakai untuk dipakai apa Bu? Pihak luar untuk bisa mencari apa ya dari model itu ya, Ya untuk untuk mencari data untuk mendapatkan nilai daya dukung tanahnya gitu, Prof. ya, untuk mendapatkan nilai yang tadi itu ya Bu ya. Ya. Udah gitu Hmm. tujuannya dua. Tujuan dua mencari komposisi terbaik, yang dua dapat model. Kemudian luaran yang saya targetkan cuman itu Bu, udah langsung dia tujuannya begitu. Bisa Ibu sampaikan bahwa metodologinya sedikit. Metodologi yang kami lakukan ini. Kemudian luarannya yang ditargetkan ini. Ya, metodologi ya persen-persen ini Ibu tampilkan. Ya, Baik. sudah begitu bisa dipahamkan? Makin paham, Prof. Dipahami ya. Makin terang, Gitu. Prof. Jadi urgensinya ditaruh di depan ya Bu ya. Jadi kita pada kalimat pertama itu membahas bahwa lingkup kerjaan kita di konstruksi jalan sudah betul bahwa ini harus
eh, eh, harus apa, kemudian kira-kira urgensi bahayanya itu apa sih sebenarnya kalau penelitian kita tidak lakukan. Oleh karena itu, penelitian sebelumnya saya sudah melakukan pekerjaan ini dengan membuat perbandingan begini-begini. Atau Ibu mau ada tambahan lagi yang lebih bagus dari komposisi ini kan? Saya merasa bahwa ini hampir sama, Bu. Ya. Apa Ibu mau memperbaiki komposisi juga, tapi juga ada aditif lain yang mau disampaikan lagi supaya kelihatan bahwa pekerjaannya itu nggak hanya ini. Nah, itu Kalau yang modelnya belum ya? ya, yang Oh iya. membedakan dari penelitian sebelumnya itu kan Oh dari iya, boleh modelnya. saya tambahkan. Kemudian ini juga Baik, Prof, perubahan kadar airnya juga, perubahan ya kadar itu. air. Ah, Namun ya komposisi air belum kami pertimbangkan. ya. Nah ya itu Bu. Jadi namunnya ada bahasa namun, tapi kita mau meningkatkan loh ini, gitu. Baik, Prof. Jadi si reviewer sudah paham. Oh, ini state of the art-nya dapat nih dari pekerjaan Ibu juga. Kemudian oh mau improve ini. Oh ya kelihatan. Terus oh metodenya begini. Oh luarannya arahnya ini nih. Kalau bisa ada artikel. Iya, tadi jurnalnya nggak keluar ya. Karena diinputkan, otomatis Ibu akan menuliskan kembali di sini di dalam suatu deskripsi bahwa luaran target saya adalah buku ber-ISBN dengan judul kinerja tata ini. Nah, ini udah bagus ini. Pada subgrade segini. Kan sesuai judul juga ini tadi, subgrade. Kemudian dengan penerbit IKP apa. Selain itu ada artikel, ini artikel sepertinya di seminar internasional enggak ya? Enggak diambil Ibu ya di Ini lebih ke depan. tambahan. Enggak, Prof. Ini tambahannya, Prof. Tapi di depan Oh memang iya, belum. berarti yang Ya. disebutkan yang utamanya dulu saja Bu, yang Oke. keren-keren dulu di jurnal ini ketiga dengan nama jurnal ini, gitu. TKT adalah 2, menuju ke berapa Bu? Menuju ke berapa kemarin TKT 2? Ketiga, Prof. Ketiga ya, yang depan Ya, kayaknya 2 ketiga ya. ya. Ya, tuh. Sambil dilihat bahwa TKT 3 itu apa sih sesuai dengan metriknya itu yang diukur apanya. Nah, ini dituliskan di belakangnya sedikit bahwa di situ harus ada apa-apa gitu. Baik, Prof. Itu Bu, sampun untuk selanjutnya. Nah, kata kunci itu biasanya adalah kata-kata penting juga, namun tidak ada di judul. Oke. Kira-kira Oh, apa berarti ini? yang Mau tidak ikut ada di tulis. judul, Lempung. eh Udah ada lempung. ya, Stabilisasi, oke. KNN sudah ada di judul. sudah Nah, ada ini bisa di judul. diganti. Oke. Oke. Ya, ya. Oke, baik. Sudah, Kita arahannya langsung. sudah bagus, cuman kurang mengena saja sih, kurang mengena bahasanya agak di mengalir, bahasanya tuh mengalir sehingga bisa mengena di pembaca. Oke. Saya lanjut Sampun pendahuluan, Prof. selanjutnya, iya, 1, 2, 3, 4, 5, 2 muncul lagi, ya baik. Ini terlalu panjang nggak, Bu? Berarti Ibu sebetulnya bisa cerita bahwa batch dulu apa punch dulu? Pam batch S itu ada di sekitar Riau. Intinya begitulah, ada di sekitar Riau. Saya temukan di sini dengan jumlah segini. Kemudian di Riau lagi ada banyak di mana. Tetapi Oke. sudah langsung ke beda sama Fly S ya Bu ya? Atau sama Bu? Beda, beda, Prof. Playas kan dari Beda ini ya, Jen. dari Kalau yang Fly batu S itu bara. kan sudah dari enggak juga Bu. Fly S itu adalah abu yang terbang, Ya, tapi tapi biasanya kalau ditampung. yang untuk campuran Betul sih. tanah ini dia pakai yang playasnya yang dari batu bara, Prof, gitu, Prof. Ya. Oke, kemudian, nah kita sebetulnya ingin menggantikan Fly S itu ya dengan Ya. ini, tuh karena memang jumlahnya banyak dan belum digunakan secara secara apa ya signifikan sehingga menjadi suatu
bahan yang bernilai tinggi. Itu satu. Yang kedua, semen, Bu. Semen bagaimana? Ada di mana? Dan Ibu pakai Maksudnya, semen apa? oh iya, oh dijelaskan ya Belum semennya. dibuat. Belum Iya, ya, belum dibilang. Dan dari sisi semen, kami menggunakan semen ini dan merupakan produk dari ini. Dan rata-rata penggunaan semennya itu tidak terlalu tinggi, misalnya. Karena kan kita untuk membatasi pemikiran dari reviewer bahwa ini tuh mahal gitu loh. Namun pemakaian kita tidak sampai berapa persen, sehingga tetap bisa meningkatkan kualitas dari tuh. Jadi kita berusaha menahan bahwa apa kalimat kita untuk menahan itu bahwa ini nanti jadinya mahal dia penelitiannya gitu. Padahal dia pakai limbah juga, tapi dia pakai ini juga masih gitu. Kemudian dari sisi air itu adalah beberapa hambatan. Kita mau lihat kecenderungan dari ini seperti apa. Jadi gitu aja Bu, lihat dari judulnya aja yang mau kita push itu atau kita explore sehingga reviewer paham itu di situnya saja. Jadi kita pakai bahasa sendiri. Oke, baik, Prof. Begitu, kemudian cerita di masa lalu juga ternyata dengan hasil terbaik penelitian saya setelah sebelumnya ini masih jelek sehingga saya butuh suatu model dengan alat bantu ini yang memudahkan peneliti atau pengguna selanjutnya bisa mengetahui kadar itu tadi yang berapa persennya begitu ya kalau salah saya nggak California Bearing Ratio itu. Kemudian, nah akhirnya kita akan berusaha meningkatkan dengan melihat apa namanya hambatan lain yaitu air. Juga kita akan membuat suatu komposisi baru sehingga harapannya target 6% dari itu bisa tercapai. Sudah, ini tujuan ada di sini juga ya. Tujuannya apa? Nah, itu kalau bisa di bold, Ibu, di Ya. bold. Di pendahuluan tuh minta apa sih? Coba bisa ke atas lagi, pendahuluan minta apa saja? Nah, saya mau lihat itu letaknya di mana. Latar belakang ibu ada di mana? Di ini yang bagian awalnya, Prof. Iya kan, bingung kan kita mesti. Kemudian permasalahan, ada rumusan masalah ada di mana? Oke, ini saya gabung-gabung. Nah, akhirnya reviewer juga mau menilai, Bingung. ini saya ada latar belakang tuh ada nilai sendiri, tapi sebelah mana ya? Gitu. Oke. Nah, ibu bantu. Oh, latar belakang, bold. Rumusan masalah di bold. Sehingga jelas clear gitu ya. B, pendekatan jadi ada B, di ibu nggak ada A, ada B nggak ada. Kalau memang nggak disuruh ya sudah dibuat aja. Pendekatan pemecahan masalahnya adalah satu dengan cara menggunakan suatu metodologi perangkat ini untuk mendapatkan suatu model sekaligus kita melakukan penelitian kembali dengan adanya hambatan air dan komposisi yang sesuai sehingga target ini akan tercapai gitu kan pendekatan masalahnya. Tinggal state of the art dari kebaruannya itu adalah yang satu. State of the art, Ibu cerita dari hasil penelitian komposisi begini-begini belum memenuhi persyaratan. Sehingga perlu ada bantuan penerapan begini-begini sehingga kita bisa memprediksi bahwa tanah lunak kita ini kadarnya segini. Selain itu juga kebaruan berdasarkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan dari peneliti-peneliti lainnya dengan penambahan apa Bu? Apa penambahan apa ini? Yang sebelumnya Penambahan ab- abunya eh, ini. uh-uh, dengan kombinasi kapur seperti itu yang peneliti terdahulu juga lakukan gitu, Prof. Ya. Hasilnya jelek dengan adanya kapur atau gimana? Kalau dengan kapur, hasil CPR-nya juga bagus gitu ya, Prof. Cuman di sini Mm, kalau untuk perbaikan tanah ini dalam geoteknik ini kan suatu hal yang memang perlu dilakukan, kebaruannya seperti apa walaupun sudah ada yang terdahulu meneliti misalnya kayak abu tandan sawit dengan kapur atau abu tandan sawit dengan gipsum seperti itu walaupun nilainya sudah bagus, cuman kan kalau namanya kita mau memperbaiki sifat tanah,
kita coba dengan bahan tambah lain seperti apa gitu, Prof? Iya, berarti ada suatu alasan. Jadi ibu mengambil material lain itu harus ada alasannya. Ya. Misal begini, saya menggantikan dengan ini karena memang kandungannya hampir sama, yaitu materialnya sejumlah berapa di di abu Berarti itu, kandungan gitu. kimianya juga kita sebutkan ya, Prof Iya, ya. betul. Nilai Jadi nilai kalau biasanya pozolannya seberapa persen gitu ya, Prof. betul alasannya saya jadi semua alasan mengapa pump tes itu diambil ibu kenapa semen, kenapa harus ada air, kenapa penerapan itu harus ada mengapa-mengapanya dilakukan. Jadi eh, untuk mendapatkan PS itu kami kesulitan karena keterbatasan jumlah pembangkit dan PS yang jumlahnya sangat kecil, kira-kira berapa persen. Sehingga dengan penggunaan konstruksi jalan yang cukup luas, kita membutuhkan abu yang dengan jumlah yang banyak. Melihat dari potensi dari beberapa limbah tandan kosong kelapa sawit ini berpotensi karena jika saya buat menjadi abu, ternyata kandungannya hampir mirip dengan VS, di mana VS ini seperti ini dan abu layang adalah seperti ini, sehingga bisa untuk menggantikan. Nah ini ibu harus menggiring dia untuk percaya gitu loh, gitu. Ya, oke, baik, Ada Prof. alasan reasonnya. Tadi saya ngomong lagi kayak lupa saya. Gimana, Prof? Menulis lagi itu pada alasannya itu apa gitu kan ngalir aja gitu di kepala gitu. Iya, tapi waktu menuangkan di tulisannya itu kadang terkendala, kadang apa tadi yang dipikirkan gitu. Gak Lupa apa-apa, ini lagi, kan Prof. videonya bisa setelah lagi kan. Nah, Iya. itu kalimat yang saya bilang tadi coba di itu, kemudian ibu baca lagi, oh ini kurang begini, begini gitu aja. Itu dari Ya. sisi kendala VS. Kemudian dari sisi kapur, eh, di dalam komposisi awal dari peneliti sebelumnya, kapur itu memang dibutuhkan. Namun, Pak Bu, fungsi kapur apa ya Bu ya? Bentar. Fungsi kapur apa ya Bu? Kapurnya di sini yang dilihat juga ini, Prof, lebih ke pozolannya gitu. Kalau ya seingat saya gitu. Bulan. Ya lebih ke ini kandungan kimianya itu kalau dia kita substitusikan dengan tanah, zat kimia apa sih yang bisa meningkatkan, istilahnya awalnya kalau tanah lunak itu kan dia cair ya, Prof. Dia itu lunak lembek. Nah kan kita mau membuat dia itu menjadi lebih berpori, lebih ada bongkahan gitu. Kalau dia ada bongkahan tentu dia akan menyatu antara rongga yang satu dengan rongga yang lain. Nah pada saat diberi beban itu dia nilai Hanya kohesionnya sebagai itu pengisi aja ya? Bukan sebagai fungsi lebih saja? ke ini apa ya bahasanya ya, lebih dia yang awalnya dia lunak kemudian kita tambah misalnya dengan kapur. Nah bagian kapurnya itu yang apa yang membuat menjadi berongga, menjadi keras tanahnya gitu, bagian Iya. kimianya apa gitu. Kalau biasanya kalau saya dulu di pabrik ban itu fungsi CC kalsium karbonat ya itu ya air kapur ya CC kalsium karbonat itu sebagai pengisi. Pengisi. Jadi untuk memenuhi supaya dia em, ada kombinasi seperti komposit ya Bu ya Ya. antara komposit antara tanah dan kapur sekaligus juga penggabungnya apa ya? Penggabungnya apa ya? Bisa menahan ya. Tapi dia kondisi tertentu dia bisa juga lembek juga nggak sih Bu yang kapur? Iya, makanya eh, kelemahan si kapur itu digantikan dengan si abu tandan sawitnya, Prof gitu. Nah, itu juga bisa Ibu tulis beberapa penelitian dengan menggunakan kapur, namun hasilnya bagus. Tapi kembali lagi kita akan mengecek kondisi bawah air merupakan hambatan. Ternyata dengan adanya air, kalsium karbonat di dalam campuran memberikan kelemahan pada tanah, di mana dia juga dapat ter, terlarut di dalam air, ya kan? Dia kan larut dalam air, jadi cairan Ya. putih itu kan terlarut dalam Nah, air. Sehingga kita akan menggantikan juga, jadi kombinasi dari
Pambans ini berfungsi menggantikan kapur juga menggantikan clay es juga. Nah, dengan menggantikan dua aditif menjadi satu itu lebih memudahkan peneliti juga untuk mencari satu sumber tetapi jumlahnya lebih banyak. Nah, ini memang kami sesuaikan dengan kondisi dan ini adalah sudah sesuai dengan peruntukan tanah lunak. Oke. Gitu. Kadang bahasa terakhirnya itu saya tuh bingung gitu loh. Oh, ya udah begini, kayak bagus begini deh. Gitu, Bu. Oke, Oke, baik. jangan lupa untuk buat ya, Bu, pendekatan Ya, masalah, kemudian ini sehingga bantu reviewer atau kita harus mengenakkan mata mereka gitu loh. Ini mata oh ada. Kadang nggak usah dibaca gitu, oh ada gitu aja. oh Juga ya. kadang itu saya merasa bahwa reviewer itu ngemegang, saya tuh ngemegang tuh 50 tuh saya ngerjainnya kapan. Kayak gitu, Bu. So, Hmm. mereka juga pendek, kemudian mereka jatah proposal itu banyak yang harus dibaca. Sehingga kita bagaimana suatu ketika punya kita nggak dibaca itu gimana? Ya sudah, poin-poinnya kita keluarkan, di bold. Paling nggak dia tahu, oh ini ada, oh ini ada gambarnya bagus gitu. Ibu bisa menggambarkan nggak gambar Ibu secara visual apa yang mau dilakukan di dalam penelitian Ibu? Lebih ke gambar eksperimentalnya seperti itu, Prof, atau seperti apa? Ya, di dalam bentuk picture, lukisan, Hmm. gambar apa Bu? Kombinasi ini, si tanah itu kayak apa ya? Em, Kayak membawa alur berpikir ya. Alur berpikirnya ini seperti apa sih? Dari kombinasi itu kita mau dapat apa? Gitu. Oke. Kalau saya kan saya gambarkan material saya ini, kemudian saya olah menjadi ini, saya gambarkan. Jadi memang ada kulit pisang, ada arang, kemudian metodologinya saya campur begini, dicampur apa lagi, kemudian di treatment seperti apa. Ini loh hasilnya adalah tanah yang apa gitu. Lebih kayak Itu gini ya digambar gambarnya, Prof. alurnya. Kayak ke alur misalnya tanah ya, tanah. Kemudian nanti apa bahan tambahnya? Abu tandan sawit kita buatkan Berdasarkan gambarnya gambar jadi sama arang. semen. Semen. Iya, Kalau Prof kemarin kan iya arang sama gitu. pisang ya. Terus Iya. ini diapain kan dicampur ya gitu ya, Prof? Itu Nah, dicampurnya kayak apa itu Bu? Nyampurnya? campurnya itu tergantung ini, Prof. Berapa berat tanah, presentasinya itu misalnya berat tanah kita 200 gram gitu ya, Prof. Berarti 10% dari 200 gram, nah itulah berat si abu tandan sawitnya gitu. Ya, kemudian tanahnya dikeluarkan semua tadi itu dibunyikan bahwa tanah lunak itu sudah menjadi tanah yang mempunyai kandungan apa tadi yang tadi rasionya tadi adalah lebih besar atau sama dengan 6% gitu kan. Ya. Jadi orang mau lihat, oh ini material di sini. Oke. Berapa materialnya? Yes. Tanah biasa itu skornya. Kalau Ibu, Ini ya nih lanjut kalau lagi, Prof. tanah Gimana, Prof? oh Tadi ya, nggak dengar suaranya, maaf, Prof. oh kalau tanah lunak biasa itu skornya berapa Bu rasionya? Kalau tanah lunak biasa itu yang maksudnya yang bagusnya atau yang bagaimana nih, Prof? Yang baik digunakan, Indonesia, yang baik yang Indonesia. kalau yang baik digunakan kalau di teknik sipilnya itu ya dari ini, Prof, dari nilai CBR-nya itu harus besar sama dari 6%. Itu sudah mengukur nih, Ibu sudah ukur, Oh, Ibu penelitian itu sudah ukur. Harusnya begini, before afternya kelihatan Bu. Jadi hmm, ibu kan sudah membuat kan kita pengennya apa sih? Tanah lunaknya itu skornya begini menjadi skor begini. Jadi tanah lunak awal itu ibu harus tahu skornya. hmm, Ya, kemudian habis itu
kita tahu bahwa jangan-jangan tanah lunak yang tadi sudah bagus. Takutnya begitu nih. Ternyata kemudian kita teliti, ya pasti udah bagus, loh tanah lunak awalnya sudah bagus gitu. Ya, Ibu harus buktikan bahwa sebelumnya itu jelek dan Ibu sudah lakukan begini-begini dan hasilnya bagus. Itu before afternya harus nampak. Dan cerita di awal bahwa tanah lunak itu mempunyai segini, skornya 4 misalnya gitu. Nah, penelitian saya ini hasil terbaik komposisinya baru mencapai 5. Kemudian saya berupaya lagi bagaimana untuk menaikkan ini dengan menggunakan suatu model dan komposisi yang berbeda gitu. Ya, boleh lanjut lagi Bu, monggo. Ya, baik Prof. Kemudian ini roadmap penelitian saya, Prof. Ya, roadmap Ibu, oke, penambahan. Ini tahun berapa Bu? Nggak ada tahunnya Ibu. Dari Ada 2020, Prof. 2020, 21. 21, Oke. 22. Nah, bisa dibuatkan bulat 2, Bu. Bulat Oke. 2 lagi. Yang 2001 ini, yang sisi kirinya ada 2020. Nah, itu adalah pekerjaan Ibu. Tuliskan di situ, oh sudah, bagus ada anggrek ini, titik-titik-titik. Ada timnya, Bu? Bisa? Bisa ada tim yang panjang begitu, boleh. Kemudian ada tim Ibu yang Ibu pilih tadi, 2 orang. Boleh Ya. masuk ke sini Oh, juga, ya. silahkan. Ya. Ya, 2 orang tadi masukkan ke sini. Toh masih bicara tentang tanah lunak gitu. Yang satu bicara tentang alatnya. Ya. Nah, dibuat dalam kemasan yang sama dijadikan satu. Yang si ibu atau si bapak tadi dengan penerapannya ini, dia sudah melakukan penerapan itu dengan apa aja, di mana saja, ini aplikasinya, masukkan ke situ. Yang tim satunya lagi, yang bidangnya teknik sipil lagi, tentang apanya, masukkan ke sana, tentang jalannya kah, tentang tanahnya kah. Nah, akhirnya dapat banyak, dari ibu saja 1, 2, 2 ya, ibu 2 ya, 3, 1, Prof. 2, oh 3, 3. 3 kali 3, oh sudah 9 nanti di sini. Sudah penuh. Kalau saya biasanya roadmap itu 1 lembar. Oke. Gitu. Kemudian sisi kanannya goal ibu apa? Oh, untuk peningkatan tanah dasar, untuk perkerasan jalan. Iya. Goal yang dilingkari itu adalah upaya peningkatan tanah dasar lunak untuk perkerasan Perkerasan jalan. jalan. Apakah goal ibu ini, menurutnya ini? Iya, iya kan karena Ada kita bentuk yang lebih tinggi lagi? kan Kak, apa maksudnya gini, tanah lunak tadi yang balik lagi ke latar belakang karena dia itu tanah yang istilahnya daya dukungnya rendah. Nah, dengan kita beri bahan tambah akan meningkatkan si daya dukungnya, tentu berpengaruh juga ke lapisan di atasnya itu lapisan perkerasan jalan gitu, sehingga meminimalisir terjadinya kerusakan dini dari jalannya itu gitu, Prof. Baik, berarti dari sisi kanan adalah semua semua jenis tanah lunak yang ada di Indonesia bisa menggunakan komposisi ini untuk dijadikan sebagai jalan apa Ya. Bu? Untuk Sebagai perkerasan konstruksi jalan, jalan. konstrik ya, untuk Iya, perkerasan begitu. jalan. Jadi Mm, jadi intinya kan kita ke nasional nih, sudah ke mm. nasional. Walaupun kita masih pendidikan dasar, tapi pekerjaan-pekerjaan tahun-tahun berikutnya ini belum nampak Ibu dari misalnya di 2023 nih, 2024-nya nih, 2025 mau apa lagi? 2026 sampai 5 tahun 2028 berharap bahwa semua tanah lunak yang nantinya akan dibikin jalan, konstruksi jalan itu sudah sesuai dengan spek ini, sehingga ya oke, bisa digunakan untuk konstruksi jalan di Indonesia gitu. Jadi pada yang sisi kanan itu sudah ke nasional. Ya Sudah, Bu. baik. Ya, jadi tinggal menambahkan 2 peneliti lain, kemudian sisi kanannya dimantapkan bahwa skala nasionalnya Ibu itu tanah lunak itu mau dibagaimanakan. Oke, monggo lanjut. Eh, ini metodenya, Prof. Iya, ada diagram alir, Bu. Wonten? Oh,
Ini. Baik. Ini bagian alir penelitian tahun pertama, Prof. Tahun pertama itu lebih Iya. ke ini, lebih ke pengujian Kalau kalau Hah? ada hasil iya tidaknya itu apa, Bu? Hasilnya kan Eh, bentuknya kayak pilihan ya. hasilnya Iya, inilah bagaimana? yang hasil itu yang kita merujuk ke standarnya, kayak dari nilai CBR itu kita merujuk ke spesifikasi Bina Marga. Kemudian nanti Mm-mm. nilai Nah, kuat Bina Marga gesernya, itu tadi. kuat geser Mm. kita merujuk ke apa namanya, misalnya kita merujuk referensi Zaki gitu, seperti itu, Prof. Iya, yang ini Bu, maksud saya yang hasil Ah, ini adalah jika hasil tidak sesuai mana berarti ke campuran daerahnya. variasinya ini, Yang ke atas lagi ya. Nah, itu ya. belum ada. Ah, C, itu tadi. Oke. Sudah sih, sudah bagus. Cuman arah iya sama tidaknya belum. oke. Monggo lanjut ke bawah. Ini yang tahun kedua. Masih sama ya. Apa beda di tahun 1 sama 2, Bu? Bedanya di mana? Kalau tahun satu kita lebih ke eksperimental di labornya, Prof, untuk mendapatkan nilai parameter-parameter dari tanahnya. Nah, untuk tahun kedua ini dari parameter tanahnya itu baru kita buat jaringan saraf tiluannya itu akan seperti apa nanti gitu. Boleh nggak begini? Misalnya Ibu masih pakai artificial nih yang di pertama. Ibu masih betul-betul mencari tanah lunak yang Ibu mengambil tanah lunaknya di mana, Bu? Di Izin bertanya dulu. daerah di Pekanbaru juga, di daerah namanya daerah Tenayan Raya, Prof. Iya, itu tadi belum disebutkan ya. Itu hanya satu sampel saja, satu jenis tanah itu saja. eh untuk sampelnya itu nanti kita ngambil sampelnya itu ada yang pakai bor, Prof. Bor Mhm. itu yang pakai bor itu kan jenisnya itu berarti kita kategorikan dia jenis tanah tidak terganggu. Kemudian Mhm. kita ambil sampai kedalaman 2 meter atau sampai kita Hmm. nemu jenis tanahnya tanah lempung. Itu untuk Hmm. bor. Kemudian yang untuk tanah tidak terganggunya, kita bisa menggunakan manual dengan cangkul, itu namanya test pit. Nah, itu kan kita gali tanahnya sedalam 1 meter. Nah, dari galian kita itu kan di dindingnya kita bisa lihat perbedaan perlapisan tanahnya. Ini jenisnya tanahnya apa sampai di kedalaman 1 meter. Eh, Nah, Mhm. yang hasil galian kita itu kita jadikan dia sebagai sampel tanah tidak terganggu gitu, Prof. Hmm. Berarti ada dua jenis tanah itu, Bu. Yang Dua tadi satu sampel, meter, yang satu 2 meter. ya, dua sampel tanah, Prof. Dengan jenis Oh, dua sampel tanah yang tanah. sama, ya, di lokasi yang sama. Ya, oke. Itu tanahnya bukan yang untuk jalan raya ya, bukan ya? Dia tanah kosong gitu ya, Bu ya. Ya, iya, Prof. Hmm. Bayangan saya itu kok gini, di Ibu tuh penelitian di tanah lunaknya itu masih bukan tanah lunak yang betulan ada di lokasi, masih tanah lunak yang biasa, bahwa jenis tanah lunak tuh yang ini seperti ini, yang ada speknya, betul-betul yang speknya diketahui. Sedangkan di tahun kedua, Ibu betulan mengambil tanah lunaknya itu di lapangan dengan kandungan mineral atau butiran, jadi speknya tanah lunak itu sudah kelihatan. Tanah lunak yang untuk percobaan yang biasanya kita beli komersial gitu, tapi dia punya spek nih dengan butiran segini, kandungannya apa itu sudah kita ketahui. Nah, yang di lokasi sebetulnya kita mengecek beberapa titik lagi dibanyakin ya Bu ya. Setiap titik mana yang bisa yang untuk daerah ini, jadi ada kayak apa, Bu? Di daerah ini bisa dibuat menjadi konstruksi jalan, tetapi kok komposisinya begini. Gitu nggak sih, Bu? Ya, Kalau yang di tanah sana itu tanah lunaknya itu beda. Dia harus komposisinya harus begini. Yang di tanah sana, nah Ibu bisa membuat suatu peta di situ. Khusus untuk Riau, jika beberapa titik-titik ini akan digunakan jalan, maka komposisinya modelnya dia begini, begini, begini.
bagus Bu. Nanti malah dipakai, oh iya, oh, kombinasinya harus gini, gitu. Dipakai oleh dinas PU misalnya, mereka akan ini, kemudian ada kayak, kalau mereka mau ada apa namanya naskah akademik misalnya begitu, ada tambahan bahwa penelitian itu akan dipakai untuk beberapa jalan ini. Kemudian bisa dihitungkan nggak untuk jalan selebar gini butuh butuh berapa banyak gitu. Iya. Hmm. Iya, begitu. Ada Terkait Ibu yang tambahkan di terkait situ. yang tadi, Prof, Mm-mm. saya sebelumnya juga ada meneliti, tapi lebih ke tanah timbunan sih, Prof. Ke tanah timbunan yang biasa digunakan untuk konstruksi jalan. Jadi saya ada beberapa lokasi ngambil, ada di kalau di Pekanbaru ada satu lokasi yang sama, kemudian ada di sekitaran Unilakni juga di daerah Rumbai. Kemudian juga saya ngambil di daerah Kampar sama di daerah Duri. Jadi saya uji untuk nilai CBR-nya memang yang bagus itu tanah di Kuari Kampar gitu, Prof. Yang tiga lagi ini Oh, memang gampang. nilainya memang CBR-nya rendah, tapi ini untuk jenis tanah timbunan gitu, Prof. Nah, itu apakah bisa juga dimasukkan start of the art-nya, Prof? Bisa untuk rekomendasi, misalnya Ibu menemukan ternyata ini tidak bisa. Ibu sudah coba komposisinya ubah lagi untuk yang ini. Jadi Ibu dapatkan beberapa komposisi itu beda-beda di setiap wilayah. Ini oh dia ternyata nggak bisa. Ini saya tambahkan maksimal ini ternyata malah jadinya tanahnya begini. Ada rekomendasi bahwa ini jangan sampai dibuat untuk konstruksi jalan. Bisa seperti itu, Bu. Bisa ambil data yang terjelek nggak apa-apa, data yang ini tanah lunaknya bagus ya nggak apa-apa gitu, sehingga nampak jadi pekerjaan pekerjaan kita untuk menilai ya, menganalisis ya, itu boleh-boleh saja ya. Jadi nanti anak bimbingannya banyak kan itu. Kasih satu daerah satu daerah satu daerah gitu. Oh, ya. Oke, Prof. Ini jadwal penelitiannya, Prof. Ya, baik. Saya untuk jadwal, Ibu harus sesuaikan dengan diagram alir. Oh, ya. Mana diagram alir Ibu yang tadi Ibu buat, tapi di nama kegiatannya nggak ada. Oke, ya. Ada nggak, Bu? Udah ada lengkap semua? Kayaknya ada yang kurang deh, Prof. Lebih ke ini sih, Nah, lebih singkat saya buat di ini, di jadwal iya, penelitiannya. iya. Variabelnya kemarin di sini di jadwal nggak apa-apa, Bu. Jadi saya Oke, menguji sampel di area mana. Di bawah lagi pengujian sampel ini, nah, membuat model untuk model yang dengan air, yang ini tidak dengan air. Nah, itu bisa didetailkan di situ pekerjaannya. Jangan terlalu simpel. Atau malah kadang tuh umum, Bu. 4, FGD, survei lapangan, gitu aja. Pengambilan sampel. Orang cuman begitu doang. Persiapan pengolahan datanya, datanya apa ini? Pengujian, gitu doang. iya. Serius, itu kan umum banget. Kita tinggal pakai penelitian kita yang kemarin tanpa edit bisa. Nah, itu kan nggak disukai gitu. Harus detail sesuai dengan diagram, kemudian apa yang mau ditampilkan bulan-bulannya disesuaikan. Bu, kayaknya bukan 12 bulan loh, Bu. Serius, Bu. Iya. Iya, Prof, Ya, Bu salah saya, Widya, Prof. Iya, 10 ya kayaknya iya. ya. 10 deh, Bu. 10 ya, Prof. 10, Prof. Iya. Ya, ya, ini Ibu jangan sampai salah. Berarti nanti dipikir Ibu nggak baca panduan. Eman, Oke. eman-eman, Bu. Ya, yang kedua, oke, daftar pustaka. Ini daftar pustaka. Sebentar, daftar pustaka itu hurufnya di depan ya, singkatannya ya. Huruf maksudnya, Prof? Ini harus B Widodo ya, bukan? Kayak saya kan Rengga apa-apa-apa, singkatannya di belakang. Ini kok singkatannya di depan ya, Bu? Ini saya dari mendelin yang gini, Prof. Boleh, Bu, saya minta satu judul ditaruh di chat, Bu. Satu Satu judul judul ini, satu atau dua ya, ini ini ya. taruh di chat, nanti coba saya carikan. Uh, Menurut saya betul begitu ya. Udah, Prof? Ya, sampun. Coba saya copy. Saya cari dulu. Ini total Ibu daftar pustaka ada berapa banyak?
Ada 17, Prof. Iya, Ya, 17. tambah 3 lagi ya. Ya, 3 lagi boleh. Oke. Sudah sepertinya. Ada yang tentang berita-berita nggak? nggak Ini ada. artikel semua kan ya? Iya, Iya, bagus kan. Artikel semua bagus. Sudah, Bu, sebetulnya udah bagus, tinggal kurang dikit aja Masnya. iya, baik, Prof. Nah, ini pakainya Vancouver ya. Vancouver tuh begini, Bu, nulisnya. Kita kembali ke Ibu untuk perbandingan. Beda ya, Bu? Agak berbeda penulisannya. Cuma saya juga bingung, Ibu kok bisa hurufnya di depan ya, singkatannya ya, Iya, Bu Prof. Mutia. Iya, ini saya dari mendelenya gitu, Prof. Saya ini referensinya. Hmm, ini Vancouver tinggal saya ambil yang bawah. Oh, Vancouvernya belum kena, sebentar. Salah copy. Satu dari Bu Mutia, Bu Widya, atau Bu Mutia ada yang ditanyakan dulu? Eh, cukup, Prof. Oke. Udah ini semua dari yang catatan saya hampir sama dengan yang kemarin saya review yang dari awal saya ngikuti Ya. pelatihan dengan Prof Iya, gitu. judulnya tadi dikemas begitu, Bu, Ya, judulnya. baik. Baik, Oke, Prof. siap. Baik. Ya, Terima saya kasih kembalikan banyak, ke Bu Prof. Widya. Terima Ya, kasih, Bu Widya. ya, sama-sama. Baik, terima kasih Ibu Mutia atas pemaparannya. Terima kasih juga Prof. Waradia yang sudah memberikan saran, masukan ya, dan ide-ide baru nih ke Bu Mutia. Semoga proposalnya semakin sempurna dan bisa juga dapat hibah di tahun berikutnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu para peserta acara kita pada hari ini, sebenarnya kita ini ada sesi kedua lagi ya, Ibu, Prof. Cuma Ya. sepertinya ada hambatan atau halangan untuk peserta yang kedua Mm-mm. pemaparan dan kita belum menemukan lagi peserta yang akan memaparkan di sesi kedua ini. Jadi mohon arahannya, Hmm. Prof. Apakah kita akan lanjut diskusi saja atau bagaimana ini, Prof. Untuk melengkapi jam kita ini, Prof. Masih kurang berapa menit ini, Bu? Tadi kita mulai pukul 9.30. Sekitar 9.30 ya, Prof, kalau saya tidak salah. Iya, iya. Berarti kita berakhir di 11.30, insya Allah ya. Nah, 11.30 masih ya. ada Oke, baik. 25 menit lagi nih, Bapak Ibu semuanya. Nah, acara kita. Ya. Atau ada Bapak Ibu yang mau memaparkan proposalnya juga kami persilakan. Ya, izin, Prof. Di sini ada Bapak Kuntoro, ini kebetulan Pak Kuntoro sudah melakukan pemaparan, lalu ada Ibu Dian Rianita. Halo, selamat siang Ibu. Kemudian Selamat siang. Saya nyimak ya, aja Mbak Widya. Iya. baik Ibu Dian. Ya, terima kasih Ibu. Kasih. Kemudian ada Pak Alfian juga nih, barangkali Pak Alfian ingin memaparkan proposalnya untuk sekarang atau besok barangkali ya. Eh, ada sih nih Bu Wit, tapi saya kurang pede. Nggak tahu ya. Cerita aja, Pak. Boleh cerita. Kalau di-share sekarang mungkin habis kali ya. Saya share Cerita boleh sih aja. kayaknya nih. Boleh, nggak apa-apa. Oh, Silakan boleh. Pak Alfian ya. Nah, Sebentar. Sambil menunggu Pak Alfian, boleh saya bertanya ya, Prof ya. Tadi saya hanya menyimak saja, Prof ya, menyimak tentang pemaparan. Nah, menarik sekali. Nah, kalau sebenarnya saya kepikiran untuk urgensi nih, Prof. Kalau urgensi ini sebenarnya memiliki nilai porsi yang sebesar apa nih dalam penilaian reviewer kira-kira, Prof? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai judul, Prof. Nah, judul ini kan sebenarnya ide yang timbul dari peneliti setelah membaca literatur, kemudian juga melihat background penelitian kita sendiri, dan tentunya ini membutuhkan keaslian ide, begitu ya, Prof ya.
Nah, apakah keaslian ide ini akan terlihat oleh reviewer? Karena kadang-kala kan judul ini muncul karena oh kita sudah baca, oh kayaknya ini ada X-nya ini bisa menang deh Mbak Dikti. Saya bikin juga lah gitu kan ya Prof. Nah ini seperti apa ya Prof ya? Mohon arahannya nih Prof, mohon komentarnya. Mungkin dua pertanyaan Baik. itu Prof. Baik Prof. Ya, baik Bu Widya. Jadi kalau saya melihat dari sisi Bapak Ibu berkelanjutan penelitiannya. Jadi setiap ini jangan membuat penelitian yang baru, tetapi memang Bapak Ibu sudah melakukan dan faktualnya memang ada, hasilnya sudah ada disampaikan juga. Kemudian Bapak Ibu tahu harus improve apa sehingga bisa untuk memperbaiki penelitian sebelumnya. Namun tetap berpegang pada referensi bahwa orang lain melakukan dengan analog penelitian Ibu itu bisa dilakukan. Buat percaya bahwa penelitian ini berhasil, gitu Bu Widya. Ya, Ya. eh, jangan sampai di dalam proposal itu Bapak Ibu mentah seolah-olah ini adalah penelitian saya yang pertama gitu. Lah nanti roadmap-nya bagaimana? Gitu kan, roadmap-nya nggak kelihatan. Ibu akan kelihatan bahwa ibu nggak pernah neliti nih. Kok tiba-tiba ujuk-ujuk kok neliti sih gitu, nggak dipercaya nanti. Nah justru kalau misalnya ibu penelitian itu sedikit, ajak anggota yang sudah penelitian banyak. Oh, Itu strategi juga untuk ya. memenuhi roadmap saya itu sudah luas dan diyakini bisa bisa dilaksanakan. Iya, jadi pentingnya berkolaborasi itu untuk membackup ataupun mengcover ya, Prof Iya ya, apa betul. dari Mm-mm, kekurangan mm-mm, proposal kita. mm-mm. Dan ternyata ilmu baru juga bagi kami nih, Prof, apa namanya berkolaborasi ini bukan hanya internal saja ya, Prof ya, sebenarnya eksternal pun itu sangat-sangat bagus sekali nilainya gitu ya, Prof ya. Iya. Oke. Ya, eksternal dari Oke. akademisi juga bisa diajak saja ditulis. Oh, Kalau kalau gitu seandainya diajak kita diskusi bisa. berkolaborasi dengan bukan apa profesinya dosen gitu ya Prof ya. Misalnya dari kementerian lalu kita masukkan namanya itu bagaimana Prof? Apakah diperbolehkan seperti itu Prof? Misalnya Iya, saya boleh, boleh saja Bu. berkolaborasi dengan Mitra Biasa diminta Kementerian CV ya. Jokowi. Bapak minta CV, coba nanti saya Heeh. mau bikin proposal ini, siapa tahu ini saya mintakan beberapa saran hasil penelitian saya, mohon rekomendasi atau saran gitu aja, misalnya begitu. Oh bisa, oke. Baik Prof, terima kasih atas jawabannya Prof. Nah ini sudah ready ini Pak Alfian ya Prof. Nah, Oke. silakan Pak Alfian, boleh Sama dimulai ini dari tim diri Pak tandan Alfian. kosong sepertinya. Padahal saya juga tim tandan kosong juga nih. Oh iya, ya, Prof ya. Bisa Oke, baterai. Prof. Eh, Oke, Saya mungkin bikin saya coba baterai. Ya. sedikit maparin ya, Prof. Ini mungkin nggak buat baterai, Prof, tapi buat bioaspal. Emang saya lebih concern saya ke aspal, Prof. Emang apa penelitian-penelitian saya banyak tentang aspal material. Jadi ini sih draft proposal saya yang kemarin saya pernah apply ya, pemanfaatan limbah tanah kosong kelapa sawit sebagai bahan bioaspal yang renewable. Ini terus untuk temanya mungkin lebih ke arah material maju ya, Prof. Terus teknologi eksplorasi potensi material baru dan topiknya material sampah dan pengolahan limbah. Ya, oke, Prof. Kemudian ini tim saya, itu saya sendiri selaku ketuanya. Nah, Bu Mutia juga, Prof, anggota saya. Jadi kita satu saya sebagai ketuanya, di anggota, nah dia di ketuanya saya anggota. Nah, seperti itu, Prof. Karena emang subgrade sama aspal itu kan kalau tanpa ada uh, jalan di atasnya, subgrade-nya jelek juga nggak Mm-mm. akan bagus seperti itu. Nah, Oh, gitu kemudian ya. di sini saya ada Bu Sri Wahyuni sendiri. Nah, ini dia bidang biologi karena emang lebih ke bioaspal karena kan lebih ke material biologinya seperti itu, Mm-mm. Prof. Nah, ini mahasiswa yang Mm-mm. kami libatkan, ada mahasiswa dari sipilnya. Saya emang bidang saya Ya. ke bidang sipil lebih ke material aspal. Kemudian Oh. ada mahasiswa yang dari pendidikan biologinya karena kita di sini ada Mm. saya baru kemarin emang baru pendidikan biologi nih, baru ada prodi baru biologi murni. Nah, mungkin saya coba nanti akan mengkolaborasi dengan orang biologi murni sama kimia murni karena baru beberapa bulan ini prodi baru itu buka seperti itu, Prof. Nah,
Nah, Pak. kemudian untuk luaran sendiri memang saya baru buku cetak hasil penelitian. Ini saya di Media Science namanya Prof di Bandung. Mungkin tahun lalu saya juga udah pernah terbitin di sini. Sebenarnya kemarin juga tahun lalu Hmm. saya pernah lulus, tapi cuma 1 tahun dibiayai untuk Hmm. penelitian dasar unggulan perguruan tinggi. Sekarang ada lagi kayak skemanya. Hmm. Kemarin emang lebih ke perkerasan juga. Nah, kemudian ada artikel di jurnal, nih tetap di Geomed, Prof, karena kayaknya kalau Geomed ini emang eh, Iya, ininya sama bidang Bu sipil Mutia saya ya. lihat, Prof. Rata-rata pasti di Geomed itu luarannya di sana, seperti itu, Prof. Nah, untuk biayanya sendiri, saya habiskan saja ke berapa SBK-nya di sana. Hmm. Nah, ini ada Iya. kayak bahan, terus biaya internet nih bagian ininya, terus pengujian pengambilan sampel limbah tandan kosong kelapa sawit, pengujian kimia, pengujian biologinya di sana, sama material bahan campuran untuk perkerasannya, seperti itu. Baik. Nah, ini kemudian Sofian, ada boleh saya menganalisis. potong sebentar? Iya, Ya, Prof. itu Bapak Ibu peneliti tuh ngambil tandan kelapa sawit itu pada di mana ya? Itu harus Gini, izin Prof. juga nggak, Pak? Kenapa, Prof? Harus ada izin nggak untuk pengambilan di PTPN misalnya Kita begitu? Saya pernah ini, Prof, tanya ke PT ASEAN Agri. Jadi kita pernah dulu di Fakultas Teknik ngunjungin kunjungan industri di PT ASEAN Agri. Nah, PT ASEAN Agri sendiri itu dia sudah memanfaatkan limbah-limbah itu kayak ada limbah pome, saya lihat kemarin seperti itu kan. Kemudian ada limbah-limbah yang Cairan lainnya. Pak. Jadi mereka bahkan udah kayaknya udah dibuatnya pakai listrik dari limbah itu gitu loh. Nah, saya lihat juga kenapa tidak mungkin ya bahwa limbah pome atau limbah sawit ini kan dia bisa ada kandungan ligninnya, Prof. Jadi lignin ini kalau saya baca dari beberapa artikel, emang inilah yang membuat bioaspal itu yang menjadikan bioaspal itu adalah kandungan lignin. Nah, seperti itu. Jadi kalau saya lihat beberapa artikel, kandungan lignin itu lebih banyak ke tanaman palem-paleman. Nah, seperti itu, Prof. Mungkin kayak seperti kelapa sawit. Nah, kelapa sawit inilah yang paling banyak kandungan ligninnya. Nah, itu yang saya coba eksplor kandungan lignin itu untuk dimanfaatkan sebagai bahan bioaspal seperti itu, Prof. Ya, Itu sih, Prof. Bapak boleh ke atas dulu Pak, ke judul Bapak. Oh, nggih, Bapak Prof. sebenarnya pengen buat apa? Bioaspal. Ada teknologinya? Teknologinya nanti lebih ke ini, Prof. Bagaimana cara pencampuran nantinya di AMP-nya, Prof? Bagaimana teknik pencampuran di AMP-nya dalam memixing, memproduksi ataupun apa namanya memodifikasi bioaspal ini tadi, Prof. Sehingga nanti untuk bahan campuran berapa sih ideal job mix dari campuran perkerasan tadi, Prof. Seperti itu sih, Prof, teknologi yang akan saya kembangkan. Bukan ini ya, bukan sistem pembakarannya sehingga perubahan dari apa namanya tandan kosong itu dirubah menjadi bioaspal dulu itu enggak. Teknologi Ya, itu enggak di. itu mungkin tahapan di orang biologinya. Nanti di Oh, begitu. diaplikasikan ke lapangannya ke arah sana sih, Prof, ininya. Komposisi berarti ya, kayak Bu Yes, Mutia Prof. tadi komposisi. Iya, hampir sama, Prof, komposisinya. Ini penelitian dasar ya. Komposisinya itu Ibu Bapak mau apakan? Jadi berapa sih? Karena kan saya akan mencoba memodifikasinya dulu, Prof. Mungkin nggak 100% bioaspal ini sebagai pengikat Hmm. perkerasan. Tapi kita mau lihat berapa sih persen-persenannya yang ideal untuk menjadi suatu perkerasan Model tadi juga bisa ya Pak menahan ya. beban kendaraan. Seperti itu sih, Prof. Berarti model juga enggak Pak? Model juga enggak? Permodelan ya? Modelnya nanti Jadi saya nanti berupa alat. Kenapa, Prof? permodelannya berupa alat. Iya, nanti saya buat prototype, Prof. Jadi prototipenya, lapisan-lapisannya nanti akan kita kasih pembebanan seperti apa lama dia, karena kan pembebanan ke kendaraan itu kan dia dinamis, berapa kali lintasan dia mengalami kerusakan atau keretakan seperti itu, Prof. Gitu sih, Prof. Bentar, penasaran saya kalau sudah prototype ya. Mm-mm. Sudah ke prototype ya Pak ya. Prototipenya itu susunan lapisan tanah gitu.
susunan lapisan perkerasannya, Prof. Mungkin kalau tanah dasarnya Oh, kita nggak terlalu. Jadi lapisan perkerasan oh, tuh kan dia ada subgrade, subbase, base, sama surface. Nah, itu nanti seperti apa? Nah, surface-nya itu nanti yang aspal sebagai bahan pengikat. Nanti kita akan coba memodelkan simulasi prototipe tadi, nah mungkin itu. skala Iya. 1/20. Nanti Mm-mm. bagaimana sih Kenapa nggak bahasa komposisi yang simulasi pas? aja, Pak? Pak nggak Kenapa, bahasa Prof? simulasi aja dikeluarin. Bahasa Oh, simulasinya gitu ya, Prof. dikeluarkan. Oh, Heeh, di lebih judul ya, keren. Prof ya. Iya, Oke. coba coba kita ulang. Mana Pak judulnya belum kelihatan saya? Oke. Ini, Prof. Em, eh, kita kan ingin apa ya, memikat sebetulnya memikat reviewer dari judul. Oke. Judulnya adalah simulasi. Simulasi apa, Pak? Simulasi produk bahan bioaspal dari limbah tandan kelapa sawit Pas sawit. dengan apa, Pak ya? Dengan heat mixing. Apa ya, Pak? Bahasanya Eh, apa ya? hot mix mungkin, Prof. Oh, hot mix ya, Hot bisa. mix Hot mix ya. ya. Mix. Ah. Eh, sampai suhu berapa itu, Pak? Kalau hot mix itu dia sekitar 150 sampai 160 pencampurannya, Prof. Kalau menurut teorinya, Prof. Ya, dengan teknologi hot mix untuk mendapatkan apa, Pak? Untuk apa, Pak? Untuk Ya, mendapatkan target Bapak itu bioaspal yang bagaimana sih? Itu loh. untuk mendapatkan Yang sampai performa grade kali, apa? Prof. Performa yang Untuk mendapatkan yang performa aspal modifikasi. Kemarin apa ya? Ada aspal modifikasi ya? Saya dengar dapat ilmu kemarin saya. Oh, ternyata ada aspal modifikasi. ya performa mungkin Sebagai performa apa? dari aspal modifikasi, Prof. Karena kan aspal modifikasi ini sebenarnya sudah ada aturannya dari Kementerian PUPR. Syarat-syaratnya sudah Mm-mm, ditentukan. Itu udah ada mm-mm. bakuannya. Mungkin performa dari aspal modifikasi mungkin kayak Prof ya. Oh, definisi aspal modifikasi itu performanya belum ada yang SNI-nya gitu, belum ada toh, Pak? Sudah ada, Prof. Sudah ada dari Kementerian PUPR Mm-mm, sendiri yang mengeluarkan Bina Marga. mm-mm. Nah, ternyata punya kita bisa lebih dari itu bagaimana? Masih ikutan aspal modifikasi juga? Eh, Apa yang terjadi kalau buat jika hasil penelitian kita melebihi performa itu? Kalau melebihi performa itu tuh otomatis lebih bagus dong, Prof. Kalau secara logikanya, karena kan emang standarnya kita kan baru merujuk ke sana. Itu untuk standar Mm-mm. dari Kementerian PUPR. Nah, terkadang Kementerian PUPR sendiri kan ngeluarin standar kan juga paling dia melihat range yang paling mana yang ideal kan seperti itu sih, Prof. Jadi kalau emang lebih bagus ya menurut saya sih lebih lebih ini sih lebih termanfaatkan gitu loh, Prof. Sehingga mungkin beberapa orang mungkin akan beralih ke bioaspal ini gitu loh, Prof. Hmm. Ada novelty-nya nggak? Sudah ada orang yang meliti ini belum, Pak? Sejauh ini bioaspal ini hanya sebagai bahan peremaja, Prof. Jadi bahan peremajanya dalam hal ini hanya memanfaatkan dia sebagai apa namanya memperpanjang umur usia jalan saja baru, Prof. Tapi belum sebagai pengikat secara 100%. Itu sih, Prof. Yang sepemahaman yang beberapa artikel yang saya baca dia hanya sebagai bahan peremaja. Jadi hanya meningkatkan Hmm. umur rencana layan jalan saja. Jadi kalau jalannya rusak, dikasih itu bisa Hmm. diperbaiki, bisa memperpanjang umur usia jalan. Seperti itu sih, Prof. Hmm. Nah, kalau ini kepengennya bioaspalnya. Saya pengennya bioaspal ini utuh, Prof, dimodifikasi, tapi dia sebagai penyusun utamanya, Prof. Nggak hanya sebagai peremaja saja. Nah, bisa nggak bahasanya dipakai di situ? Simulasi ke formulasi, simulasi formulasi ya? Atau hanya formulasi Simulasi saja? Formulasi bahan bioaspal sebagai sebagai apa tak? sebagai Sebagai apa tadi? sebagai Sebagai bahan, ini, Prof. Sebagai pengikat bahan perkerasan. sebagai pengikat bahan kekerasan dengan Kekerasan memanfaatkan limbah tandan kelapa kelapa sawit sawit. dengan metode
dengan teknologi hot mix. Iya, Nggak susunannya sih, tinggal panjang menyusun itu. Nah, formulasi formulasi bioaspal. Simulasi si Formulasi bioaspal. bioaspal ada berapa itu katanya? Heeh. Aspal sebagai bahan pengikat kali ya, Prof. Sebagai bahan pengikat Bahan pengikat kekerasan perkerasan hot jalan. mix kali, Prof. Gitu ya, kekerasan hot Nah, mix. perkerasan Terus hot mix. penggunaan di terus Hot mix dengan dengan memanfaat. pemanfaatan limbah tandan kosong kelapa sawit. Oke, sudah 15 kayaknya, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Prof. Sudah. Oke. Sudah mewakili dari target Bapak. Bahan baku udah masuk, metode sudah masuk, keperuntukan sudah masuk. Iya, sudah Perlu ada ada ininya tambahan juga. jalan nggak? Nggak. Ini kan kita baru buat prototipe sih, Prof. Jadi belum Oh iya ya, ini sih ya. baik-baik. Nah, Belum ya. karena kan kita masih skala labor kan, Prof. Jadi mungkin skala 1:20 gitu sih, Prof. 1:20. Satunya apa? 20 apa, Pak? Ya maksudnya kita buat ininya sih, Prof. Apa namanya? Simulasi alatnya tadi tuh. Ya kita coba Mm-mm. mengusahakan mungkin dengan tebal jalan yang biasanya 5 cm, ya kita buat di sana mungkin nggak 5 cm gitu loh, Prof. Gitu sih ininya. Oh iya. eh, Perbandingan ininya saja, Prof. Alatnya. Oh iya, baik. Mhm. Kemudian dilanjut, Bapak. Sudah Oke. timnya oke, biologi. Mungkin saya butuh orang kimia satu lagi, Prof. Karena kemarin kita kan belum Iya, ada berarti saya kimia berarti boleh, murni. Pak. Karena orang kimia Sama kan, Prof. Oh, saya pun juga ngajar kimia Iya, teknik, tapi ya kimia teknik ada kan nggak? belum. Unsri aja, Pak, Unsri. Yang deket Gimana, apa? Prof? Unri ya, Unri. Oh Oh, iya, Unri. Unri. Ya. Oh iya ya, Prof. Mm-mm. Unri. Jadi ngajak Eh, universitas besar, Pak, satu kan. Kan dia, beliau sebagai anggota kan nggak apa-apa. Yang penting beliau sudah melakukan apa namanya proposal, tapi dengan beliau sendiri bisa jadi. Semoga tidak sama-sama skema dasarnya. oh gitu, Prof. Baik, Prof. Coba Iya nanti kan harus saya beda skema. explore, Prof. Ye, monggo lanjut. G, ini timnya, mahasiswanya. Nah, ini mungkin Oke, ini ada mahasiswa luaran wajib. biologi juga sudah bagus. Iya, Iya. sendirian, Pak. Kasihan, Pak, sendirian. Eh, Kemarin tuh ada 2, Prof. Tapi saya lihat dilacak di sistem masih Oh, satu dia mungkin mahasiswanya masih baru semester 2 kayaknya kemarin hmm. tuh, Prof. Jadi belum masuk ke Oh, masih Bimanya, Prof. kecilan ya. Hmm. Ya. Bapak tugasnya bisa dibanyakin ya yang bagian dosen ya, Pak. Eh, Analisisnya terutama sudah banyak ya. Oh ya, oh ini sudah banyak. Iya iya, saya nggak lihat. Oke, sudah keren, bagus. Ada analisis bagian dosen. Sampun terus ke eh, bawah ke kerjasama. Yuk kerjasama ngajak siapa? Nah, kalau karena kemarin masih dasar kan saya belum mikir untuk kerjasama, Prof. Tapi kalau misalnya nanti akan Bisa ke mencoba PT yang tadi kerjasama, nggak, Pak? kenapa, PT Prof? yang tadi untuk ambil ininya bahannya. Iya, rencana itu, Prof. Rencana PT ASEAN Agri, Prof. Karena kita juga Mm-mm. sudah ada MOU Fakultas Teknik sama PT ASEAN Agri. Dan kita juga pernah kunjungan industri juga ke sana kemarin. Mungkin nanti akan coba saya tambahkan PT ASEAN Agri sebagai eh, tim kerjasamanya. Minimal untuk ini Mm. tadi, Prof, apa namanya, mencari, karena kan tandan kosong ini kan walaupun kita bisa ngambil di pinggir jalan, tapi kan nggak Oh terlalu bisa. representatif, Prof. Tapi kalau kita ambil dari pabrik kan sudah mungkin sudah bersih, sudah tinggal tinggal Hmm. tinggal pakai saja kan seperti itu. Kalau di PTPN itu kan masih masih kayak bau gitu, Pak. Enggak, Kalau kadang kan PT ditumpuk di ASEAN, bawah gitu. Enggak, di ya, PTPN. kalau di PTPN saya belum ke sana sih, Prof. Tapi yang saya lihat yang Oh. kalau PTPN kan dia ini sih, Prof, lebih banyak emang tadi ke sawit, tapi saya belum ada mengeksplor ke sana sih, Prof, untuk PTPN. ASEAN Hmm. Agri aja kemarin karena Kayak di kebetulan landfill kita gitu ada aja. kunjungan. Ya. Baik, buku luaran tahun 1, luaran tahun 2. Kalau bisa Bapak Ibu luaran itu jangan hanya satu ya, 1 tahun ya.
Bisa dibuat Oh, dua. nggih. Karena kita bersaing Oh, nggih. dengan beberapa kalau bisa itu malah ada yang bilang itu diambilin semua dan harus Oh, merealisasikan untuk keluaran itu ada semua. nggih, nggih. Baik, langsung ke abstrak, Bapak. Abstrak. Ringkasan, bukan abstrak. Nah, sudah. Ini Oke. sih Prof. Jadi kalau saya lihat di abstrak, emang konstruksi perkerasan lentur saat ini di Indonesia masih menggunakan aspal Pertamina sih Prof. Nah, kebutuhan dari Hmm, aspal Pertamina itu semakin lama kan semakin banyak, tapi di apa suplainya akan semakin berkurang. Nah, sehingga seperti itu mm-mm. butuhlah yang namanya proses yang namanya kita memodifikasi aspal. Nah, salah satu proses modifikasi aspal yang saat ini eh, sangat tren itu adalah pemanfaatan bahan-bahan biologi atau bahan biopolimer seperti itu, Prof. Nah, salah satunya itu adalah bahan yang namanya bioaspal itu sendiri itu adalah yang banyak mengandung lignin tadi, Prof. Nah, lignin ini termasuk produksi serat karbon plastik dan sifat sebagai bahan permaja dan pengikat campuran. Nah, kalau kita lihat di sini Indonesia Tulisan juga Tandan termasuk, Kontrol. kenapa, Prof? Yang di atas sebelum tujuan itu nama Tandan Kosong Kelapa Sawit nggak ada sama sekali ya, Pak? Ini Prof, Oh, ada limbah salah satu. Oh, TKKS enggak ini ya. Prof. Heeh, Oh iya, limbah tujuan TKKS. tapi ya. Hmm. Ya, Ya. oke, boleh lanjut. Oke, nah kemudian ini saya alasan saya tadi, kemudian untuk keluaran saya itu tadi Geome International Conference, terus ada Geokonteks karena kalau di sipil sendiri ada tiap tahun itu konferensi teknik sipil, Prof. Jadi saya mau masukkan ke sana. Kemudian ada buku di Media Science Indonesia, Prof. Nanti bukunya berjudul Hmm. Teknologi Modifikasi Aspal, Teknologi Modifikasi Bioaspal pada Perkerasan Jalan. Seperti itu, Prof. Tapi belum saya tulis Bisa di sini. diceritakan penelitian Bapak yang lalu boleh di urgensi. Kalau untuk penelitian saya sebelumnya, itu saya hanya untuk ini sih, Prof. Tandan kosong kelapa sawit itu sebagai bahan pengisi untuk perkerasan, Prof. Tapi belum sebagai campuran aspalnya, hanya sebagai bahan pengisi. Karena kan kalau di perkerasan itu kan dia ada agregat kasar, agregat halus, Hmm. filler, sama Hmm. aspal. Nah, untuk tangkos ini sendiri, karena kemarin juga judul tesis dan skripsi saya emang ke tangkos gitu ya, Prof. Hanya sebagai bahan filler, bahan pengisi, Prof. Gitu loh, seperti Itu itu. Pak, iya ditulis. Itu Pak ditulis bagus. Oh, gitu, Prof. Ya, siap, Iya, Prof. sedikit Nanti saya biar tulis, Prof. sedikit. Iya, Nah, kemudian tulis di juga situ. ini juga, Prof, untuk tangkos sendiri kemarin itu sebagai ini juga beberapa penelitian saya kolaborasi sama Bu Mutia sebagai bahan ini perkuatan tanah seperti itu, Prof. Ya, Hmm. tapi kalau untuk kandungannya Iya. ya untuk dipirolisis kan dia ada proses pirolisis setahu saya untuk mendapatkan lignin tadi itu belum karena emang kita kan masih kita makanya saya berkolaborasi sama orang kimia dan biologi untuk mengeksplor itu Prof seperti Hmm. itu gitu loh. Iya. Itu Karena belum piralisisnya sampai ke sana. teknologinya yang pas pembakaran itu ya Pak ya. Piralisisnya di pembakarannya tadi kan ya. Ya, Iya, makanya saya mau ha-ha. tanya teknologinya yang mau diambil yang mana. Mungkin dari sisi Bu siapa namanya, yang biologi tadi bisa mengambil dari sisi suhu yang digunakan untuk piralisisnya. Dia peningkatannya dari suhu dari rendah ke atas itu cepat atau lambat. Gitu. Piralisis Oke. cepat atau lambat yang mau diambil. Karena itu sangat mempengaruhi dari yield bioaspal. Iya. Jangan-jangan nanti kebakar jadi asap semua. Kan bisa habis deh gitu. Malah malah Bagaimana cara karbonnya yang mendapatkan banyak Prof, bioaspal? hidronya nggak ada. Iya, mendapatkan bioaspal yang banyak itu bagaimana tapi dia kandungannya bagus. Nah, bioaspal itu ujinya apa saja, Pak? Sehingga dia performanya dianggap bagus. Kalau untuk pengujian secara sipilnya, Prof itu kan nanti ada pengujian apa namanya FTIR namanya, Prof. Itu ada FTIR kandungan hidrokarbonnya berapa persen sehingga dia itu bisa mengikat campuran. Karena kan dia ada nanti ada ketentuannya tuh. Kalau aspal itu kan kalau setahu saya kan C6H12O6 ininya.
Nah, nanti berapa sih karbon yang ideal untuk bisa mengikat campuran tadi? Itu untuk pengujian nanti pakai SEM, struktural apalah namanya, Prof, pakai mikroskop itu, Prof. Nah, kemudian nanti secara ininya ada pengujian FTIR ya. Terus ada pengujian nanti titik lembeknya, titik nyalanya, penetrasinya, daktilitasnya. Nah, terus berat jenisnya. Nah, itu sih Prof. Seberapa ininya. Nah, sebenarnya kalau di Bina Marga sendiri sudah ada untuk yang modifikasi tadi syarat-syaratnya sudah ada sebenarnya Prof. Nah, itu yang akan kita Iya. coba sesuai nggak spesifikasi Bina Marga tadi dengan campuran bioaspal ini tadi Prof. Untuk standar aspal Ya. modifikasi. Seperti itu Prof. Berarti tujuan pertama adalah satu, Ya, untuk ini dulu Prof. Kita melihat. lihat performa Mendapat. dari Jangan bioaspalnya melihat, Bapak. sebagai Bapak jangan pakai kata melihat, mendapatkan. mendapatkan ya baik Prof. Iya, Ya, untuk mendapatkan mendapatkan performa. Cuman satu ya. Yang kedua, untuk tahu pertama untuk nggak membuat bioaspal dulu. ya Prof, pertama emang kita buat bioaspalnya dulu nih kan cara pirolisis tadi. Nah, kemudian kita untuk mendapatkan performa dari material bioaspal tadi sesuai nggak dengan Oke. spesifikasi aspal Iya, modifikasi. satu pertama formulasi, sorry Bapak, karena sesuai dengan Hmm. judul tadi yaitu mendapatkan formulasi untuk mendapatkan bioaspal terbaik ya, sesuai dengan Iya Bu, Bina iya Marga. Prof. Yang Mm-mm. kedua adalah mendapatkan performa dari uji coba, dari uji ini sesuai dengan SNI apa. Oke. Iya, Prof. Kita buat formulasi, kemudian kita dapat formulasi bagaimana performanya dengan pembebanan Iya, tadi, yang Prof. kedua performanya. Betul. Iya. Heeh. Kan yang diperforma itu berarti semua atau hanya formulasi terbaik? Oh, formulasi terbaik itu Kalau ujinya untuk apa? performa Semua diambil. rencananya emang semua, Prof. Karena kalau syarat aspal Ya sudah. modifikasi itu dia harus memenuhi 7 performa di standar Bina Marganya, Iya. Prof. FTIR, titik Harus. lelah, penetrasi, beda jenis. Oke, siap. Kemudian Iya. luaran, iya sudah. Ketiga, bukunya Pak mana? Buku Bukunya itu tadi, referensi. Prof. Buku ini sih, Prof. Buku apa namanya? Buku referensi, Prof. Tapi saya Buku belum referensi belum itu susah loh Pak bikinnya. Kalau saya Kenapa, mending Prof? buku ajar aja deh Pak. Buku ajar. Oh gitu Buku ya, Prof. referensi Buku itu aja. sama sekali tidak ada teorinya. Oh baik. Ya, Buku jadi ajar saya ya, pernah Prof. membuat Baik. buku referensi bahwa yang pertama itu saya teori-teori dulu, nanti separuhnya adalah hasil penelitian saya itu dari saran beberapa review kenaikan pangkat, udah Bu, mending Ibu aman masukkan ke buku ajar. Buku ajar. Oh Karena baik, Prof. tidak semua 100% itu hasil penelitian, masih ada definisi itu nggak boleh. Oke. Baik, Prof. Buku ajar ya, Oke, Prof ya. sampun. Oke. Ya, buku ajar. Eh Apa? Sesuai ya. dengan bidang apa, Pak? Mata kuliahnya Eh itu. perkerasan jalan, Prof. Nah, itu bagus. Nanti di kata pengantar itu makan masuk ke mata kuliah ini itu disebutkan. Soalnya dulu saya dapat insentif buku dapat 25 juta terus karena syaratnya harus 200 halaman. Jadi sekarang kalau saya mau bikin buku itu maksimal 100 lah, harus 100 lebih itu terus dibawa ke Bogor untuk dilatih. Oke. Lumayan. Cuman 2 malam apa ya. Terus habis itu dicetak. Sudah. Ya. Oke. Ini Oke, baik, Prof. bioaspal sudah keluar, lignin, tandan kosong kelapa sawit. Yang lain apa, Pak? Biopolimer bisa keluar untuk di keyword. Apalagi ya? Oh, biopolimer. Apa Oke. hot mix-nya belum keluar, Pak? Hot mix Oh mau ya, baik, Bapak Prof. keluarin di mana? Iya, di ringkasan belum ada. Jadi di judul itu semua kata harus ada di ringkasan, semua kata harus ada di pendahuluan. Jadi judul itu harus dibawa kemana-mana selalu ada. Jangan Oke, sampai baik, Prof. terlewat. Baik, Prof. Oke, nanti saya tambahkan terkait dengan proses pencampuran panasnya, Prof. Di sini emang belum saya Belum, cantumkan J. gimana prosesnya, Oke. mixingnya.
Iya. Hmm. Terus ini Oh, ini. ada di bold gitu nggak sih Pak? Kenapa, Prof? Latar belakang sebelah mana, kemudian pendekatan pemecahan masalah itu Bapak bahas sebelah mana? Karena kan juga nggak Oh, ganti paragraf juga kan ya? iya, karena kemarin by system dia nggak bisa terparagraf, Prof. Makanya saya langsung ini aja. Jadi saya ini mungkin di latar Hmm. belakang di awal-awalnya nih, Prof. Saya menjelaskan ketersediaan supply demand dari aspal sendiri yang selama ini dipakai. Terus Hmm. saya masukkan nanti ke biopolimer dulu. Nah, kemudian kayak saya masuk ke bioaspal. Kemudian saya runut ke Hmm. ligninnya. Nah, kemudian baru saya Hmm. arahkan lignin tadi ke tandan kosong kelapa sawit. Nah, kemudian setelah itu Hmm. baru saya di sini, Prof. Mungkin nanti saya akan menambahkan cara proses pencampurannya biar dia sinkron sama abstrak tadi. Ini Ya, betul. belum saya tambahkan proses pencampuran Mm-mm. panasnya. Nah, kemudian untuk Sama kekerasannya signifikans. tadi ujinya. Ya, Prof. Baik. Saya akan tambah nanti uji dari formulasi ataupun performa tadi ya, Prof. Iya. Oke. Kalau itu Forma. sampai bioaspal sama yang aspal masih grade-nya bagus yang aspal ya Pak ya, yang dari minyak bumi ya. Beda Sampai banget saat ya. ini, iya, Prof. Tapi udah banyak orang memodifikasi sekarang, Prof. Kayak aspal Pertamina dicampur dengan asbuton. Nah, seperti itu. Hmm. Aspal buton dari Sulawesi Tenggara itu, Prof. Emang aspal dari alam kan. Terus ada juga sekarang modifikasi aspal karet. Nah, itu Oh. karet karet tadi. Tapi dia harus dilihat formulanya berapa sih, berapa persen yang karetnya, berapa persen aspal Pertaminanya, seperti itu, Prof. Nah, untuk Iya. dari Kementerian PUPR sendiri sudah ada untuk modifikasi aspal tuh ini loh angka ideal yang harus dicapai minimalnya gitu loh, performanya Mm-mm. tadi. Seperti itu, Prof. Ada nggak Pak performa sebelum, before, sama after? Maksudnya before-nya Bapak pernah nggak melakukan ini kan katanya sudah sering nih saya bikin bioaspal itu bagian bidang saya. Sudah pernah melakukan uji performa dan hasilnya rendah bisa dimasukkan sehingga nanti harapannya dengan campuran tandan kelapa sawit ini bisa menaikkan gitu. Kalau saya lihat performa dari ininya, Prof, performa dari perkarasannya yang sudah saya teliti, Prof. Karena kan kemarin Iya, saya hanya berapa itu? meneliti semakin apa namanya, dia punya serat-serat, Prof. Karena kan kemarin kan cuma hanya Hmm. tandan kosong saja yang saya manfaatkan, saya bakar. Hmm. Karena filler itu kan dia harus lolos saringan 200, kan seperti itu Hmm. syaratnya. Jadi performa performa Hmm. dalam hal ini yang sudah saya teliti itu hanya performa fisiknya, Prof. Dengan pembebanan seperti Hmm. apa, stabilitasnya kayak mana, Hmm. durabilitasnya kayak mana. Jadi semakin banyak saya kemarin buat ininya, karena kan biasa filler itu kan kita pakai abu batu, abu batu itu ya, Prof. Saya coba Hmm. memvariasikan 50, 50, 25, 75, 100%. Nah, Hmm. yang paling bagus itu Hmm. emang di 25 tandan kosong kelapa sawit sebagai filler sama 75% dari abu batu. Nah, itu emang performanya yang paling bagus gitu loh, Prof. Kita lihat Hmm. performa dari perkerasannya termasuk di sana performa stabilitasnya, durabilitasnya, workability-nya ada 7 performa tadi. Nah, itu yang paling bagus. Hmm. Tapi kalau untuk bioasmanya sendiri, makanya saya berkolaborasi sama orang biologi dan kimia tadi, Prof. Seperti apa Hmm. sih performa yang bagus itu nanti kita arahkan ke sipilnya. Nah, seperti itu, Prof. Itu sih, Prof. Kalau untuk tandan kosong kelapa sawit emang di 25% itu dia kita tambahkan dia sudah mulai bagus performanya semakin meningkat. Seperti itu, Prof. Oh Trennya. gitu ya. Cuman maksimalnya belum tahu ya Pak ya. Kapan dia mulai Belum, turun Prof. ya? Kita Oh hanya iya. melihat Oke. mulai peningkatannya Kecenderungan. saja baru kemarin, Prof, penelitian saya itu menggunakan Iya, berarti tandan kosong angkanya kelapa mohon sawit. dimasukkan bahwa formulasi terakhir adalah performanya adalah seperti ini sehingga kita akan meningkatkan lagi dari kekerasan bioaspal ini gitu. Oke, Itu Pak baik. Alfian dari Bu Widya Baik, Prof. kayaknya sudah di warning nih. Kita lanjut besok ya Pak Alfian ya. Oke, Boleh. baik, Prof. Terima kasih, Prof.
Mohon maaf sebenarnya Pak Alfian, kita Iya, sebenarnya ingin juga memperhatikan karena sama-sama sipil ya, jadi ilmu buat Alfian, ilmu juga buat saya sebenarnya. Tapi tentu saja kita semua ada kegiatan lain setelah ini, jadi mungkin bisa kita lanjutkan di pertemuan berikutnya pembahasannya. siap. Begitu ya Pak Terima kasih Alfian, Bu Iya. Widya, izin Prof. Prof, Ibu Mutia dan Bapak Ibu yang lainnya, karena waktu kita Sebenarnya tadi kurang sudah pede Bu Wi, tapi Bu Mutia suruh udah langsung aja. Oke, saya langsung apain? aja, Wah, betul. bagus. Iya. Iya, kita mau Sebelah-sebelahan soalnya dapetin duduknya ilmu Prof dengan tadi. oke. Terima kasih Bu, Baik, terima terima kasih Bu kasih ya Widya semua. Prof. Ya, Matur suwun nggih Prof. baik. Nah, Nje, sami-sami, Nuwun. Baik, Bapak Ibu, izin saya menutup acara kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih banyak juga kepada Profesor kita ucapkan. Semoga ilmunya bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan sehingga kita bisa mendapatkan hibah dikti di tahun berikutnya. Bapak Ibu, saya sebagai moderator di sini mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan dalam manage acara kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Lebih kurang alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu Mitya, Assalamualaikum. Bu Widya, Pak Alfian, Bu Dian, Nah, izin sama live Bu Pak ya. Firman dan Bapak Ibu. Oke, izin live, Nje. Assalamualaikum.